membahas tentang model pengembangan sistem informasi manajemen dan pendekatan pengembangan sistem informasi manajemen. Bagian A, model pendekatan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi melibatkan berbagai metodologi dan pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan organisasi. Berikut adalah beberapa model dan pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tradisional yang mencakup serangkaian tahap terstruktur dalam pengembangan sistem. Tahapan ini meliputi pertama, perencanaan, kedua, analisis, ketiga, desain, keempat, implementasi, dan kelima, pemeliharaan. Yang kedua, model waterfall. Model waterfall adalah salah satu metode paling awal dan sederhana, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Tahapan dalam model ini meliputi 1. Analisis kebutuhan, 2. Desain, 3. Pembuatan kode, 4. Pengujian, dan kelima, pemeliharaan. Kelebihan dari model ini adalah dokumentasi yang terorganisir dan kualitas sistem yang baik, tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan. Yang ketiga, model prototyping. Prototyping melibatkan pembuatan model awal dari sistem yang memungkinkan kolaborasi antara pengembang dan pengguna. Pendekatan ini membantu dalam 1. Menentukan kebutuhan secara lebih konkret, kedua, mengidentifikasi masalah lebih awal, dan ketiga, mempercepat siklus pengembangan. 4. Rapid Application Development atau RAD. RAD menggabungkan teknik prototyping dengan pendekatan terstruktur untuk mempercepat proses pengembangan. Model ini menekankan pada 1. Penggunaan komponen yang sudah ada, 2. Siklus pengembangan yang cepat, yaitu 60 hingga 90 hari, dan ketiga, keterlibatan pengguna secara aktif dalam desain dan pengujian. Yang kelima, pendekatan modular. Pendekatan ini memecah sistem kompleks menjadi modul-modul sederhana, sehingga lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara. Hal ini memungkinkan fokus pada bagian-bagian tertentu dari sistem tanpa kehilangan pandangan terhadap keseluruhan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah pendekatan atas turun dan bawah naik. Yang pertama, atas turun atau top down, dimulai dari level manajemen untuk menetapkan kebijakan strategis, kemudian mendetailkan kebutuhan informasi. Yang kedua, bawah naik atau bottom up, memfokuskan pada data dari level operasional dengan tujuan menghasilkan informasi berdasarkan data yang tersedia. Bagian B, pengembangan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan insourcing dan outsourcing. Yang pertama, pendekatan insourcing. Pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dilakukan oleh internal perusahaan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan itu sendiri dan biasanya terdapat divisi ataupun Departemen Information and Communication Technology yang bertugas untuk mengurus hal ini. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan sistem informasi ini, namun terbatas dari sisi biaya. Yang kedua, pendekatan outsourcing. Pengembangan dan penerapan sistem informasi dan manajemen diserahkan kepada perusahaan lain yang dianggap lebih kompeten di bidang tersebut dan bukan dilakukan oleh internal perusahaan. Faktor utama yang mendorong pendekatan ini adalah efisiensi sumber daya. Sementara itu, pendekatan outsourcing biasanya diterapkan oleh perusahaan yang kurang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengembangan sistem ini, namun memiliki dana yang cukup untuk membeli sistem yang sudah jadi dari pihak di luar perusahaan. Selanjutnya ada tahap perencanaan pengembangan SIM. Yang pertama, tentunya memahami kebutuhan. Tahap pertama ini fokus pada identifikasi kebutuhan, bisnis dan tujuan yang ingin dicapai dengan sistem baru. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti manajemen, pengguna, dan departemen terkait
untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif. Yang kedua, menentukan batasan. Menentukan batasan sistem sangatlah penting. Tentang apa yang akan dicakup sistem, siapa pengguna targetnya, apa saja batasan fungsional dan teknisnya. Batasan yang jelas akan memastikan sistem yang terfokus dan efisien. Setelah tahap perencanaan, maka dilakukan tahap analisis dalam pengembangan SIM. Yang pertama, analisis kebutuhan, di mana tahap pertama ini fokus pada identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan yang ingin dicapai dengan sistem baru. Yang kedua, analisis kelayakan. Setelah kebutuhan terdefinisi, langkah selanjutnya adalah menganalisis kelayakan sistem. Ini meliputi kelayakan teknis, operasional, ekonomis, dan legal. Yang ketiga, analisis risiko. Identifikasi risiko yang terkait dengan pengembangan sistem. Misalnya, risiko teknis, risiko keamanan, ataupun risiko keterlambatan. Yang terakhir, tahap implementasi dalam pengembangan SIM. Yang pertama, pemrograman, di mana membangun sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Tahap ini melibatkan penulisan kode, pengujian unit, dan integrasi modul. Yang kedua, pembuatan basis data, di mana membuat dan mengisi basis data sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Data yang akurat dan terkini sangat penting untuk sistem yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga, konfigurasi jaringan, di mana memasang dan mengkonfigurasi jaringan yang diperlukan untuk sistem. Jaringan yang stabil dan aman sangat penting untuk akses data dan komunikasi. Yang keempat, pengujian. Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan kinerja sesuai dengan spesifikasi. Pengujian yang komprehensif akan membantu menemukan dan mengatasi masalah sebelum sistem diluncurkan.